Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah renungan dia tentang kamu. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke. Dan aku bakal kasih waktu buat kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah. Bayangin apa sih? Kepo deh. Oke. Kita langsung mulai aja deh. Renungan dia tentang kamu. Ada seseorang yang berpikir kayak dia ngerasa kamu tuh kayaknya udah mau move on atau udah males, udah capek, udah lelah sama hubungan kalian. Karena ada drama kecil, tapi lama-lama tuh kayak capek, melelahkan. Dia ngerasa kamu juga udah cuek, gak mau banyak bicara, kayak udah gak mau mikirin hubungan kalian ini. Komunikasi kalian juga makin lama makin ini ya, kayak makin sedikit, makin berkurang. Kamu juga terlihat kayak udah gak terlalu excited sama hubungan ini. Mungkin kamu berat buat jalanin hubungan ini. Kelihatan kayak kamu yang capek dan dia ngerasa mungkin lama-lama perasaan kamu kayak berkurang, lama-lama kayak kamu tuh jadi sering baper, sering marah sama orang ini. Ini energi apa ya kalian ini? Belum apa-apa kayak udah capek bacainnya. Ini energi orang yang lagi ini nih, kayak lagi ribut, berantem, terus yang satu kesel, yang satu marah, tapi sama-sama ego, tapi sama-sama gengsi dan nggak mau cari masing-masing kayak gitu, ya. Dia ngerasa tuh kayak kamu sekarang kayak pengen bebas, kayak pengen melakukan apapun suka-suka kamu. Dia bisa ngerasain itu sih, kamu yang semakin kesini semakin keras kepala, kayak susah diatur, dalam artian kamu nggak mau terus-terusan ngedengerin apa kata dia, nggak mau terus-terusan dengerin keinginan dia, kayak kamu juga punya pilihan sendiri, kamu punya keinginan sendiri yang dimana kamu juga sebenarnya mau didengerin sama dia, bukan dia aja yang didengerin, ya kan? Ini mah Kak Dinda yang ngomong, bukannya dia. Pinter banget sih Kak Dinda yang ngomongnya ya, jangan-jangan ini Kak Dinda yang ngomong bukan dia. Ya aku kan ini ya, Dewan Perwakilan. Nah oke. Renungan dia tentang kamu. Saat ini ada seseorang yang mencoba keluar, atau mungkin sebelumnya dia kayak menutup diri, kayak ngilang atau kemana. Mungkin akhir-akhir ini kamu udah sedikit tahu ya kabar dia gimana, dia muncul atau di sosial media atau apa. Tapi orang ini nih kayak keluar atau menunjukkan diri sedikit, tapi menunjukkan dirinya juga sebenarnya dia masih kepoin kamu, ya. Pandangan dia masih tetap positif sih tentang hubungan kalian. Cuma ada seseorang yang berpikir kayaknya kamu menganggap hubungan ini tuh udah berakhir. Karena dia ngerasa salah satu di sini ada yang terluka, ada yang sakit hati. Malah yang menyakiti ini kayak nggak merasa menyakiti. Waduh, ya. Bener, kalian tuh udah agak-agak menjauh di sini. Kayak dia ngerasa kamu udah cuek banget, kamu nggak mau peduli lagi. Didiemin pun mungkin kamu juga bakalan diam, kamu juga nggak bakalan cari dia atau nggak bakalan mulai komunikasi duluan ke dia. Kayak kamu tuh kayak mau pergi, meninggalkan atau menghindar dari dia tanpa ingin memperbaiki hubungan kalian. Jadi kayak dibiarin aja gitu hubungannya terbengkalai, teracuhkan, atau malah kalian sama-sama acuh dan gak peduli sama hubungannya. Sebenarnya kalau aku lihat ya, kalian tuh kayak sama-sama capek sih sama hubungan ini. Tapi kalau misalnya dia merasa melukai kamu, ada seseorang yang kayak ingin memperbaiki luka-luka yang disebabkan oleh dia. Dia ngerasa sih kayak dia menyakiti atau membuat seseorang sakit hati, dan dia kayak ingin menyembuhkan atau memperbaiki hubungan atau minta maaf lah gitu mungkin.
Tapi agak susah kalau minta maaf karena orang ini tuh egonya lumayan tinggi. Jadi kayak buat apa minta maaf walaupun aku salah. Aduh, gimana itu ya? Agak-agak sombong ya. Iya, hubungan kamu tuh menjauh. Ada yang menjauhnya kayak tiba-tiba aja gitu. Terjadi sesuatu yang nggak kalian inginkan. Terjadi sesuatu yang kalian nggak duga-duga, dan malah hal itu yang bisa bikin kalian tiba-tiba go away, kamu atau dia. Atau sama-sama saling menjauh. Karena ya sama-sama gengsi. Masa sih aku yang hubungin duluan? Masa sih aku yang cari dia duluan? Sama-sama pengennya dimengerti. Sama-sama yang gengsi, egonya tinggi ya. Renungan dia tentang kamu. Kayaknya kamu saat ini lebih fokus, lebih memikirkan soal pekerjaan, karir aja daripada urusan hati, daripada hubungan kalian. Kamu juga kayak nggak mau melakukan sesuatu karena terlihat dia tahu banget sih kamu tuh sakit hati atau kesel di sini atau marah, dan perasaan kamu juga kayak belum stabil, kayak kelihatan banget kalau masih marah atau kecewa sama orang ini, dan kamu juga agak sedikit menutup diri atau menutup akses dari dia. Dia tahu deh kayaknya momen saat ini kamu tuh yang bener-bener marah, yang marah banget atau marah semarah-marahnya atau marah besar. Mungkin sebelumnya pernah ada konflik, drama, tapi ya udah lewat begitu aja. Dan entah dia yang minta maaf atau kamu yang minta maaf, salah satunya mencari lagi, tapi saat ini kayak dia ngerasa kamu bener-bener marah banget. Kayak gitu. Renungan dia tentang kamu. Ada seseorang yang kayak akhir-akhir ini sering banget berdoa, entah dia berharap atau memanifestasi hubungan kalian. Dan orang ini tuh perasaannya sama sih, juga lagi gak stabil, lagi mixed feeling. Tapi di samping itu dia tuh kayak masih mau mencari perhatian kamu, atau masih pengen diperhatiin, atau dia belum bener-bener bisa lupain kamu. Ya, dan kamu masih ada sih di hatinya. You always in my heart. Sekalipun dia kayak gak nunjukin diri ke kamu, ngilang atau sembunyi kemana, sekalipun dia kayak gak mau melihat kamu, atau sebenarnya dia takut sama kamu. Kita tuh suka ngerasa ya, orang tuh misalnya dia benci sama aku, dia marah sama aku, tapi bisa aja orang itu tuh takut atau malu buat menunjukkan diri ke kita, buat menemui kita. Tapi kita selalu punya pandangan kalau orang itu tuh marah, kesel atau emosi, padahal mungkin aja dia takut atau malu, apalagi kalau punya salah ya. Kadang ada ya keinginan orang ini tuh kayak menjauh, pergi, dan udah gak mau peduli juga, udah gak mau urusin hubungan kalian. Tapi ada satu sisi dimana hatinya tuh masih kayak ada yang mengganjal tentang kamu. Apalagi kalau ada yang belum diselesaikan, belum diberesin gitu ya. Dibawa-bawa dia tuh lukanya kemana-mana tiap hari. Ya, pergi ke sini, ke sana, pergi bekerja, pergi ngapain, itu luka dibawa terus. Belum sembuh. Ya, tapi bisa juga itu kamu yang ngerasain, kamu yang terluka. Tuh kan bener, dia tuh masih ada cinta, masih ada perasaan, walaupun terkesan kayak cuek aja, gak mau tahu lagi tentang kamu, kayak udah berpaling. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa dia udah move on, udah mencari seseorang yang baru, udah gak mau peduli lagi lah, udah gak mau tahu kabar kamu. Tapi sebenarnya gimana ya, orang ini kayak memanipulasi aja, kadang masih ada feeling, tapi menunjukkan kayak udahlah lebih baik kita udahan aja atau selesai, udahlah lebih baik kita masing-masing aja. Ada sisa-sisa atau bekas tentang kamu yang berbekas di hatinya dia, yang berbekas di pikirannya dia. Dan kamu masih menduduki posisi yang penting di hatinya saat ini. Memang orang ini ya mungkin masih pengen bebas, masih pengen kayak gak mau diatur, dikekang, terserah dia mau ngapain. Kadang dia juga ngerasa kalian tuh ada perbedaan. Ya, pandangannya kadang sama-sama berbeda. Itu yang menunjukkan emosi-emosi di antara kalian ini. Mungkin ya masalah eksternal tuh gak begitu banyak. Apa masalahnya? Kadang emosi-emosi kalian yang menduduki penyebab teratas masalah yang terjadi di antara kalian.
Sejujurnya ya, banyak manfaat, banyak berkat atau hal-hal baik positif yang dia dapatkan ketika dia ada hubungan sama kamu. Dia jadi banyak lah berubah, dia jadi tahu banyak hal, banyak berubah juga, berubahnya ke yang lebih baik aku lihatnya. Kadang dia kangen sih, aku nggak melihat ya hubungan kalian kurang lebih seperti apa, tapi yang aku lihat di sini kadang dia tuh kangen masa-masa dimana kalian tuh waktu itu ya bersama, lagi dekat, masa-masa yang indah, saling flirting, saling perhatian, saling support. Dia kangen masa-masa kayak gitu sebenarnya. Di hati kecil dia tuh kayak sebenarnya ya kayak nggak mau ada masalah atau konflik sama kamu, tapi kadang dia juga realistis, agak capek ya kalau drama terus gitu. Harusnya kalau misalnya saling cinta, saling sayang, harusnya kan nggak perlu ada drama-drama. Harusnya salah satunya tuh berubah kalau salah satunya ada yang hal yang nggak dia suka gitu. Tapi nggak ada berubah kan? Ya, renungan dia tentang kamu, dia ngerasa sih kamu sebenarnya mungkin masih ada feeling ke dia. Terlihat dari kamu yang diamin dia, berarti kan kamu tuh tegas atau kamu menganggap hubungan ini tuh penting, ada sesuatu yang salah. Tapi orang ini nih kayak masih mau komitmen sama kamu. Ibaratnya masalah apapun, kesalahan apapun ya balik lagi ke soal komitmen. Walaupun sebenarnya orang ini kayak masih pengen bebas ya, nggak mau diatur-atur. Tapi ya sebenarnya mungkin karena kamu ya, karena diri kamu, dia jadi pengen adanya komitmen atau pengen memegang komitmen. Ya, salah satu alasan orang stay ya, tetap stay sama kita itu kan karena komitmen ya. Karena di luar sana yang cantik banyak yang lebih cantik, yang ganteng banyak yang lebih ganteng, tapi yang salah satu alasan seseorang bisa stay itu kan karena komitmen ya. Dia tuh sebenarnya kayak nggak bisa jauh sih dari kamu karena dia ngerasa masih membutuhkan kamu. Walaupun terkesan kayak nggak butuh-butuh banget, dalam artian ya dia juga bisa sih ngelakuin apapun sendiri, tapi I need you-nya ini beda ya, bukan I need you, oh aku butuh kamu buat bantuin aku apapun, nggak juga sebenarnya. I need you-nya lebih kayak I need you beside, apa sih, kayak I need you di samping aku. Dia memerlukan kamu untuk tetap stay di sampingnya, jangan kemana-mana gitu, don't go anywhere maksudnya. Bukan I need you to have anything for me gitu ya. Kadang dia ngerasa sama kamu tuh udah beda visi misi ya, kadang pemikirannya beda, walaupun ya satu frekuensi, tapi beberapa hal kok jadi banyak gesekan-gesekan yang terjadi di antara kalian. Seandainya ya hubungan kalian belum ada komitmen pada saat itu, atau ya masih gantung ya, atau mungkin FWB atau HTS, orang ini nih sebenarnya kayak ada keinginan punya komitmen sama kamu. Ya, apakah kalau punya komitmen hubungan kalian baik-baik aja? Gitu. Ataukah kamu menginginkan sebuah komitmen sama dia sebenarnya? Aku lihat di sini kayak ada seseorang yang kangen. Dia tuh kayak sering lihat foto-foto kamu, kayak kangen dimanjain sama kamu, diperhatiin sama kamu, very very detail, kayak seolah-olah kamu tuh ibunya dia gitu ya, soalnya kamu tuh, karena kamunya juga ada jiwa keibuan ya kan, memperhatikan dia banget. Nah tadi kan aku bilang ada seseorang yang kayak pengen komitmen tuh, di sini ada tuh ring. Nggak tahu ya, di hati kecil dia yang terdalam tuh kayak pengen adanya keseriusan di antara kalian, kayak pengen datang deh nih tiba-tiba. Kalau kita urutkan dari sini kayak ada seseorang yang pengen datang, menghampiri, terus kayak pengen menawarkan sesuatu, memberikan sesuatu, bisa keseriusan atau bisa komitmen atau ya menawarkan hubungan. Tapi tunggu dia lebih positif lagi sih. Ya entahlah sekarang dia mungkin perasaannya nggak stabil atau masih error pikirannya. Tapi ya tunggu dia jadi lebih positif atau berubah. Walaupun nungguin orang berubah tuh kayak impossible ya, kayak bohong banget ya, sulit. Atau gini, dia kayak menimbang-nimbang. Kadang ada salah satu dari kalian tuh yang masih kekanak-kanakan, masih childish ya. Jadi apa ya,
akan ada drama-drama terus kalau misalnya salah satu tuh masih childish. Aku lihat di sini kalau dia maskulinnya tuh kayak banyak diam, nggak banyak bicara. Ini ya, ada hubungan-hubungan yang berbahaya nih. Hubungan apa nih? Third party atau apa yang berbahaya di sini? Ada sesuatu yang berbahaya di tengah hubungan kalian. Atau ada seseorang yang nggak berubah, itu juga berbahaya sebenarnya. Atau ada energi ini pihak ketiga di sini. Kalau seandainya ada dua wanita di sini, dua feminin. Kalau dia feminin, dia tuh masih suka memperhatikan kamu dari jauh. Dan dia tahu banget kalau dia feminin, dia tahu banget dia tuh masih ada di hati kamu. Kamu kayak belum benar-benar bisa melepaskan dia, sekalipun kamu ngediamin dia, tapi dia tahu banget cuma dia yang ada di hati kamu, ya. Kadang dia ngerasa makin jauh sama kamu, semakin jauh malah dia semakin kayak nggak mau jauh dari kamu sebenarnya, masih ingin memiliki, nggak mau melepaskan. Semakin jauh malah dia ngerasa kayak kamu tuh sulit digapai sama dia. Ya. Renungan dia tentang kamu. Mungkin ya di beberapa teman-temannya atau circle-nya tuh tahu tentang kedekatan kalian atau hubungan kalian. Atau mungkin kalian punya circle yang sama atau teman yang sama, tapi dia agak-agak cuek sekarang kalau ada seseorang yang menyebut namamu atau ada seseorang yang bertanya tentang kamu. I don't react when people mention you, katanya. Ya dia santai aja, diam aja, atau nggak mau menggubris ketika seseorang menyebut nama kamu atau bertanya tentang kamu kepada dia. Tuh, orang ini tuh takut buat kontak kamu. I'm afraid to contact you. Makanya tadi aku bilang kan, kalian tuh diam-diaman atau menjauh. Ya, walaupun aku sebenarnya nggak terlalu ngebaca hubungan kalian, tapi lama-lama kelihatan sendiri di sini. Ya, kayak aku nggak benar-benar sengaja nih ngelihat energinya gimana, enggak. Lama-lama kan terbaca sendiri di sini sampai akhir. Dia ngerasa kamu tuh kayak spesial atau kayak apa ya, dia ngerasa kamu tuh yang paling dekat atau lebih dekat ke dia daripada lawan jenis yang lain, daripada siapapun yang pernah dekat sama dia. Mungkin ada koneksi-koneksi yang luar biasa, koneksi-koneksi yang spesial di sini. Dan aku baca di sini tadi mana ya? Nah, I'm starting to understand our connection. Jadi memang ada sebuah koneksi di antara kalian. Mungkin awal-awal dia bingung, kenapa ya ini kok keingetan kamu terus gitu ya. Susah lupa apakah di magic gitu. Tapi lama-lama dia ngerti sendiri. Oh, mungkin ada sesuatu di antara kita yang kita nggak ngerti. Ini ada apa sebenarnya di sini? Apakah kalian pernah ketemu di past life ya? Twin flame, soulmate atau apa? Ada sebuah koneksi yang sulit dijelaskan di sini. Mungkin dia sebelumnya pernah dekat, pernah kenal atau pernah lah punya hubungan sama siapa, tapi biasa aja, udah putus selesai ya udah. Tapi kok ini kok kayak stay-nya lama gitu di hatinya, walaupun mungkin kamu udah cuekin dia mungkin udah capek, sama-sama capek, nggak ada komunikasi, tapi kok koneksinya beda gitu. Walaupun dia nggak paham, tapi lama-lama dia kayak mencoba acceptance, menerima, oh sebenarnya tuh antara kamu dan dia tuh seperti ini. Ada di titik dimana dia kayak nggak mau menyalahkan kamu yang salah atau dia yang salah. Ya bagus sih kalau bisa dia lebih dewasa ya. I love when I saw you with someone. Dia mungkin ngerasa ya kamu tuh dekat sama seseorang, atau ya dia tahu lah kamu mungkin dekat sama seseorang. Jadi dia ngerasa dia meninggalkan kamu karena dia udah tahu kamu ada seseorang yang lain, kamu mendatangkan pihak ketiga, atau ya kamu udah dekat sama siapa. Ini perasaan dia aja, ini menurut dia ya. Tapi balik lagi, kalau kamu nggak ngerasa ya berarti dia yang salah. Atau mungkin kamu posting sesuatu atau apa, dia ngerasa kamu udah ada yang lain. Ya, kalau itu salah, kamu salahkan aja dia ya. I want to be more than friends. Nah, yang tadi aku sempat bilang kan, kalian itu kayak ada yang HTS-an, FWB atau temenan, dan mungkin gak ada status. Nah, apa yang dia katakan, dia tuh pengen punya hubungan yang lebih dari teman sama kamu. Ya, mungkin dia pengennya kayak gitu sebenarnya. Mungkin ya dia pengen lebih dari teman ya. Buat kalian yang FWB atau HTS-an, yang tadi di awal ya aku bilang ada komitmen kan, dia pengen ada komitmen sama kamu nih ya. Ini ketara energi-energi yang apa sih, yang hubungannya nggak terlalu jelas apa.
Dan dia tahu dia tuh kadang cuma apa ya, ngeganggu kamu aja, atau dia cuma jadi pengganggu. Kalau misalnya dia bikin kamu terluka, sakit hati, dia tahu dia tuh kalau datang ke kamu lagi tuh cuma jadi distraction aja buat kamu, cuma jadi pengganggu aja. Dan dia takut sih, takut dia ganggu kamu, takut kamu dia bahagia dia gangguin kamu, dan takut juga kontak kamu sebenarnya. Takut-takut ini ya aku menjudge ya, kalau dia tuh mungkin punya salah sama kamu ya. Renungan dia tentang kamu. Orang ini loh sering kepoin kamu di sosial media. Di sosial media mana aja kau punya apa nih? Dia kepoin kamu, masih suka stalking kamu, masih pengen tahu tentang kamu sebenarnya. Ya, dia tuh ngerasa kamu tuh cerminannya, banyak hal-hal kesamaan kemiripan di antara kalian. Dia ngeliat kamu tuh kayak diri dia sendiri. Oh, kalau kamu cuek berarti gini ya rasanya dicuekin gitu ya. Gini ya rasanya kalau ada orang dicuekin sama dia. Nah, gitu. Tapi ada juga yang kayak mirror energi. Kalau kamu cuekin ya dia jadi cuek juga ke kamu. Kalau kamunya apa ya, masih pengen dekat baik ya mungkin dia juga begitu ke kamu. Ini mirror energi banget deh. Ya. Cara kamu nge-treat dia ya sama kayak dia nge-treat kamu. Sebenarnya orang ini tuh kayak overthinking dan kebingungan atau pusing harus bagaimana sama hubungan ini. Ada seseorang yang kayak nunggu-nunggu loh. Nunggu-nunggu apa yang akan kamu lakukan ke dia, karena kalau misalnya pun dia punya salah ke kamu, dia bingung kan harus kayak gimana, karena posisinya dia salah, dia melakukan sesuatu juga mungkin serba salah jadinya. Dia pengen baik-baik aja hubungan kamu sama dia nih ya, baik-baik aja, entah statusnya apa, tapi pengen tuh ya tetap baik. Akhir-akhir ini dia ini sih kayak lebih sibuk sama pekerjaannya, lebih sibuk, lebih lelah sama pekerjaan, dan kadang nih ada yang pola tidurnya nggak baik, pola tidurnya nggak teratur, mungkin fisiknya lelah atau mentalnya lelah. Dia ngerasa nih ada sesuatu nih unfinished business sama kamu, masalah yang belum diselesaikan nih. Sebenarnya dia juga udah agak-agak capek di masalah ini, entah capek nunggu kamu kontak dia atau cari dia atau gimana. Karena aku feelingnya orang ini tuh kayak nggak bakalan cari atau kontak kamu sih. Apalagi kalau kamu marah, mungkin orang ini takut kan. Entah dia yang menutup akses atau dia ngerasa kamu yang menutup akses di sini. Dia ngerasa sih kamu juga mungkin menutup akses karena ya kamu marah sama dia. Tapi tuh kamu masih jadi seseorang yang penting buat orang ini. Dia tuh kayak menunggu kedatangan kamu. Energinya nggak ada kebencian sih aku lihatnya di sini. Yang tadi aku bilang dia tuh memperlakukan kamu kayak kamu memperlakukan dia aja. Kalau kamu cuek ya dia juga cuek. Jadi bukan berarti dia marah banget, marah besar ke kamu, walaupun dia diamin kamu. Dia diam ya karena kamu mungkin diamin dia juga gitu. Apalagi kalau orang yang gengsinya tinggi, egonya tinggi, ya berarti mirror energi aja di sini. Paham kan mirror energi maksud aku? Dia tuh kayak kepikiran gini, apakah aku harus mengalah, apakah aku harus menurunkan ego aku supaya baik-baik aja. Apakah aku harus menurunkan ego aku, apakah aku harus mengalah, karena dia ngerasa hubungan ini tuh ya masih penting buat dia, aku masih menjadi seseorang yang penting. Dia udah ini sih kayak udah give up atau ngerasa kayak semua cara udah dia lakuin, entah harus kayak gimana lagi sama hubungan kalian. Ada keinginan mau komunikasi tapi masih menunggu waktu yang tepat, mungkin ada ingin memperbaiki, masih kepoin kamu, lagi mencari strategi atau rencana gimana cara mulai komunikasi nih, cari topiknya sama kamu. Apalagi kalau egonya tinggi, nggak mungkin kan dia tiba-tiba datang ke kamu gitu tanpa ada basa-basinya. Itu ibaratnya dia mau datang, mau komunikasi duluan, gimana caranya supaya egonya dia tuh nggak tergores, nggak terluka, atau supaya dia tuh nggak malu tiba-tiba muncul ke kamu lagi gitu. Paham ya maksud aku ya? Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia ada zodiak Aries, Libra, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Scorpio, Aquarius, Cancer, Virgo. Inisial hurufnya ada huruf J, N, L, D, V, B, W, C, R, A, Z, K, G, I, Ki,
U, dan M. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.